Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zuhriya. Di sini saya akan menyampaikan tentang aplikasi entrepreneurship pada satuan pendidikan dasar, anak usia dini, SMP, SMA, dan satuan pendidikan nonformal. Jadi sebelumnya saya akan memaparkan nilai-nilai kewirausahaan yang telah ditanamkan kepada peserta didik tersebut. Yang pertama yaitu mandiri, kedua kreatif, ketiga berani menanggung resiko, keempat jujur, kelima kepemimpinan, keenam berorientasi pada tindakan, dan yang ketujuh kerja keras. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan pengaplikasian nilai-nilai entrepreneurship pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Implementasi dari nilai-nilai pokok kewirausahaan yang dikembangkan pada jenjang pendidikan anak usia dini yaitu mandiri, kreatif, kepemimpinan, dan kerja keras. Anak dibimbing agar mampu melakukan sendiri segala hal tanpa bantuan orang lain. Kemandirian yang dimiliki anak membantu anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk keputusan yang diambil dalam melakukan sesuatu atau memecahkan masalah, terutama dalam hal mengimplementasikan kreativitas yang orisinil, bukan meniru secara keseluruhan hasil kreativitas orang lain. Kreativitas tidak hanya mencakup tentang bagaimana seseorang dapat membuat sesuatu yang baru, tetapi mencakup seluruh proses dan dimensi yang terkait dalam kreativitas itu sendiri. Beberapa ahli mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam proses berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sebuah proses berpikir dapat berupa ide atau gagasan unik yang tidak terfikirkan sebelumnya. Gagasan atau ide tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari pendidikan anak usia dini, mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan itu mereka bisa mandiri, bisa belajar mandiri. Jadi, sifat mandiri ini bisa tertanam pada anak usia dini. Sikapnya, mereka bisa mengambil keputusan walaupun itu hal kecil dengan keputusannya sendiri. Dan salah satu contoh kreativitas pada anak usia dini yaitu ketika anak usia dini pada umur 3 tahun sampai 5 tahun, ketika ia menggambar ayam tetapi bentuknya tidak seperti ayam, maka itu adalah bentuk kreativitas dari anak itu sendiri. Kita sebagai orang dewasa jangan mengelak bahwa itu bentuknya tidak seperti ayam. Akan tapi kita mengakui bahwa ide atau gagasan yang digambarkan oleh anak usia dini ini itu adalah ayam, dan itu adalah contoh kreativitas pada anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu pencapaian aplikasi entrepreneurship pada pendidikan SMP. Yang pertama yaitu mandiri. Secara individu, tidak bergantung pada orang lain, mampu mencari sumber belajar sendiri, mampu mengerjakan tugas sendiri. Secara dalam sekolah, mereka dapat menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian peserta didik. Yang kedua yaitu kreatif. Secara individu, mereka dapat mengajukan pendapat yang berkaitan dengan tugas, mengemukakan gagasan baru. Dalam kelas, mereka dapat menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak keras. Dan dalam sekolah, mereka dapat menciptakan situasi yang menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif. Yang selanjutnya, juga mereka dapat mendeskripsikan konsep tentang kata-katanya sendiri. Terus juga mereka dapat pemberian tugas yang menantang munculnya karya-karya baru, baik yang autentik maupun modifikasi. Sedangkan dalam nilai berani mengambil resiko, dalam individu mereka menyukai tugas yang menantang, berani menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Lalu dalam kelas mereka memberikan tugas yang menantang kepada peserta didik. Sedangkan dalam sekolah memberikan peluang agar peserta didik mengembangkan potensi bisnis. Yang ketiga yaitu berorientasi pada tindakan. Nah, secara individu dapat mewujudkan gagasan dengan tindakan senang berbuat sesuatu.
secara kelas memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan gagasan-gagasannya. Yang secara sekolah yaitu memberikan layanan prima untuk mengembangkan gagasannya. Selanjutnya, nilai tentang kepemimpinan. Secara individu, terbuka terhadap saran dan kritik, bersikap sebagai pemimpin dalam kelompok, membagi tugas dalam kelompok menjadi role model. Secara kelas, menciptakan situasi bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat kepemimpinan. Dan secara sekolah, menciptakan suasana sekolah yang demokratis. Selanjutnya, nilai kerja keras. Mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan, tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar, dan selalu fokus pada pekerjaan atau pelajaran. Dalam kelas, menciptakan situasi agar peserta didik mencari sumber informasi, dan dalam sekolah, memfasilitasi warga sekolah untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam nilai konsep, secara individu memahami konsep-konsep dasar kewirausahaan. Secara kelas, menciptakan suasana belajar yang kondusif agar memudahkan siswa memahami. Dan secara sekolah, memfasilitasi warga sekolah agar siswa menerapkan konsep yang dipahami. Yang terakhir adalah nilai skill atau keterampilan. Dalam individu sendiri mampu mengidentifikasi peluang usaha, mampu menganalisis secara sederhana peluang beserta resikonya, mampu merumuskan dan merancang usaha bisnis, mampu berlatih membuka usaha baru secara berkelompok. Dan dalam kelas, menciptakan suasana kelas yang memberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian keterampilan tertentu. Dan dalam sekolah, membudayakan sekolah untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi entrepreneurship pada jenjang SMA atau setara. Yang pertama yaitu pada nilai mandiri. Nah, pada nilai mandiri, dari individu melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi kewajibannya, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan dalam kelas, menciptakan suasana kelas yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk bekerja mandiri. Dalam sekolah, menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian peserta didik. Nilai-nilai yang kedua yaitu nilai kreatif. Dalam individu, mengajukan pendapat yang berkaitan dengan tugas pokoknya, mengemukakan gagasan baru, dan mendeskripsikan. Dalam kelas, menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan pola pikir dan bertindak kreatif dalam pemberian tugas. Dalam sekolah, menciptakan situasi yang menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif. Nilai yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Dalam individu, menyukai tugas yang menantang, berani menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam kelas, memberikan tugas yang menantang kepada peserta didik. Dan dalam sekolah, memberikan peluang agar peserta didik mengembangkan potensi bisnis. Nilai yang selanjutnya yaitu berorientasi pada tindakan. Dalam kelas, dalam individu itu mewujudkan gagasan dengan tindakan senang berbuat sesuatu. Dalam kelas, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan gagasannya. Dan dalam sekolah, memberikan layanan prima untuk mengembangkan gagasannya. Yang selanjutnya yaitu nilai kepemimpinan. Dalam individu, terbuka terhadap saran dan kritik, bersikap sebagai pemimpin dalam kelompok, dan memberikan tugas membagi kelompok menjadi role model. Dalam kelas, menciptakan situasi bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu dalam sekolah, menciptakan suasana sekolah yang demokratis. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai kerja keras. Dalam individu, mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan, tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar, selalu fokus pada pekerjaan atau pelajaran. Dan dalam kelas, menciptakan situasi agar peserta didik mencari sumber informasi.
Sedangkan dalam sekolah itu memfasilitasi warga sekolah untuk melakukan kegiatan belajar yang maksimal. Nilai yang terakhir yaitu nilai skill dan keterampilan. Dalam individu, mampu mengidentifikasi peluang usaha, mampu menganalisis secara sederhana peluang beserta resikonya, mampu merumuskan dan merancang usaha bisnis, mampu berlatih membuka usaha secara berkelompok. Dalam kelas, menciptakan suasana kelas yang memberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian keterampilan tertentu. Dan dalam sekolah, membudayakan sekolah untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu aplikasi entrepreneurship pada satuan pendidikan non-formal. Yang pertama, peluang mengendalikan nasib sendiri. Memiliki atau memimpin perusahaan memiliki kebebasan dan peluang bagi entrepreneur untuk mencapai tujuan penting baginya. Yang kedua, peluang melakukan perubahan. Semakin banyak entrepreneur yang memulai bisnis, maka mereka melihat peluang untuk melakukan perubahan yang menurut mereka itu penting. Entrepreneur mempunyai cara untuk mengungkapkan wujud kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Bagi entrepreneur, tidak banyak perbedaan antara bekerja dan bermain. Keduanya sama saja. Keempat, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Walaupun uang bukan daya dorong utama bagi entrepreneur, keuntungan dari bisnis merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan perusahaan. Yang kelima, peluang berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha. Pemilik bisnis menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia. Peran penting dan dimainkan dalam lingkungan setempat, serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam meluncurkan fungsi ekonomi merupakan sebuah imbalan. Dan yang terakhir yaitu peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Kebanyakan entrepreneur yang berhasil memilih dalam bisnis sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka membuat kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.